Pemirsa, titik longsor yang menutupi Jalan Nasional penghubung Majalengka Kuningan bertambah. Terkait hal ini, sejumlah petugas gabungan ini masih bersiaga guna mengevakuasi kendaraan warga. Beginilah kondisi titik longsor di Jalan Penghubung Majalengka Kuningan di Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing, Majalengka, Jawa Barat. Material longsor nampak menutupi ruas jalan. Terlihat material longsor dari titik pertama menutupi ruas jalan yang di bawahnya dan menimbulkan titik longsoran baru. Semula titik longsor berada di 3 lokasi, namun berdasar pantauan drone milik BPBD, pada Rabu pagi, kini titik longsor bertambah menjadi 4 titik. Memang kondisi jalan di sini berkelok-kelok sehingga longsoran ini terjadi pada level jalan yang atas dan menimbun level jalan yang di bawahnya. Tadi malam informasi terakhir 3 titik karena memang kondisi kita tidak bisa ke lokasi, tetapi hasil pengamatan drone pagi ini bertambah menjadi 1 menjadi 4. Sementara itu, petugas gabungan TNI dan Polri serta BPBD Majalengka masih bersiaga di lokasi longsor untuk mengevakuasi kendaraan warga. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Iya, dari tanah longsor ini kita beralih ke informasi soal bencana juga pemirsa erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam. Merapi maksudnya. Kalau beda loh, Merapi sama Marapi beda loh. Merapi di mana? Merapi di Sumatera, kalau Merapi di Jawa. Merapi ya. Ya, erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini menyebabkan kolom abu vulkanik setinggi ratusan meter. Iya, dan hujan abu menyebabkan warga mengalami sesak nafas dan juga sakit tenggorokan. Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebabkan kolom abu vulkanik setinggi 700 meter dari puncak gunung. Peningkatan aktivitas gunung setinggi 2.891 meter di atas permukaan laut ini menyebabkan hujan abu di Kecamatan Candung, Kabupaten Agam. Akibatnya sejumlah warga mengalami batuk dan sakit tenggorokan. Warga juga terpaksa berulang kali membasuh jalanan untuk mengurangi abu yang berterbangan. Kalau hujan abu ini sejak hari Minggu, tapi yang parah ini 2 hari ini. Sejak hari Selasa kemarin yang parah kali. Tapi yang parahnya 2 hari inilah. Kalau nggak pakai masker, Bang, sesak napas. Rasa karyawan mau sakit rasanya tenggorokannya. Saat ini Gunung Merapi berstatus siaga atau berada pada level 3. Warga atau wisatawan dilarang masuk dan beraktivitas dalam radius 4,5 km dari puncak kawah. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Iya, ini selain Gunung Merapi ini juga ada Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Tengah, dan pemirsa, Jawa Timur, maaf. Ini kembali erupsi dengan menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 800 meter dari puncak. Waduh, kok bisa kompak begini ya? Nah, pemirsa, ini letusan Gunung Semeru disertai guguran material vulkanik ini meluncur dengan jarak luncur mencapai 1.000 meter. Erupsi Gunung Semeru kembali terjadi. Terpantau kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, pada Rabu petang Gunung Semeru menyemburkan abu vulkanik setinggi 800 meter ke arah barat dan barat laut. Guguran material vulkanik juga terpantau dengan jarak luncur 100 meter ke sisi tenggara. Data periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat sejak pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru terpantau alami 4 kali letusan asap setinggi 400 hingga 800 meter dari puncak. Ada berupa letusan disertai guguran. Kolom asapnya kurang lebih 800 sampai 1.000 dan untuk gugurannya diperkirakan tadi sepengamatan kami kurang lebih 1.000 meter meluncur dari bukaan kawah. Dari bukaan kawah. Untuk luncurannya ke arah mana? Ke arah tenggara, arah Besuk Koboan. Besuk Koboan ya.
Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada. Selain bahaya awan panas guguran, banjir lahar Gunung Semeru juga masih berpotensi terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Today. Ini informasi seputar pengendara motor yang lagi-lagi berbuat apa berbuat ini? nakal. Ini melanggar peraturan lalu lintas pokoknya ini pemirsa. Ini ada pengendara motor yang kocar-kacir berbalik arah saat tahu petugas kepolisian menggelar razia. Nah, ini razia Keselamatan Jaya 2024 yang gelar di ruas jalur Transjakarta di ibu kota, tepatnya di Jalan Daan Mogot di Kalideres, Jakarta Barat. Simak informasinya. Nakal, nggak boleh, nggak boleh. Puluhan pengendara motor yang menggunakan jalur bus Transjakarta kocar-kacir lantaran takut terjaring razia. Petugas kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Barat menggelar razia pengendara motor yang nekat menggunakan jalur bus Transjakarta di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Pengendara motor yang berada di belakang bus Transjakarta ini hanya bisa pasrah menerima surat tilang. Sejumlah pengendara motor yang tak membawa surat kendaraan dan tak mengenakan helm juga turut terjaring razia polisi. Lupa agak bawa surat, ketinggalan di rumah suratnya, buru-buru mau kerja. Dengan di stop polisi kemudian ditilang, kapok nggak? Ya itu berpengalaman aja, Bos. Kapok lah, besok harus teliti kalau mau ini, harus kontrol dulu kalau mau jalan. Razia Keselamatan Jaya 2024 ini akan terus digelar hingga 17 Maret mendatang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Puluhan warga saling dorong saat membeli paket beras murah di lapangan Lembah Hijau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kericuan ini tidak bisa dihindari pemirsa ketika sejumlah warga menyerobot mobil pembawa beras. Kericuan terjadi saat warga berebut hendak membeli beras murah di lapangan Lembah Hijau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Warga yang tidak sabar ingin mendapatkan beras murah menyerobot mobil bulog pengangkut beras. Salah seorang warga yang berusaha mengambil karung beras sempat dituduh sebagai pencuri. Padahal warga ini mengatakan sebelumnya telah membayar beras tersebut. Ditangkap dia katanya usaha aku semua curikan harga beras cuma saya rasa dulu itu. Harganya sudah di store tadi. Sudah saya sudah kasih ibu itu tapi saya sudah ambil kembali di warung. Bagaimana biar dia kita katanya pencuri, tangkap dia katanya. Aku pencuri beras itu. Ya jangan sampai karena mereka ambil kita tidak pastikan. Mereka nyolong begitu saja. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, hanya biasalah kalau kerumunan orang banyak begini. Itu kejadiannya seperti yang sekarang ini. Karena banyak orang, ada pengambilan tanpa diperhitungkan. Setelah diatur petugas, antre beras murah kembali tertib. 4 ton beras yang disediakan Dinas Perindak setempat ludes tidak sampai dalam 1 jam. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Iya. Dan pemirsa masih mengenai harga beras yang semakin tinggi mencekik ini menjadikan warga makin sulit untuk membeli beras. Di Purbalingga, Jawa Tengah, pemirsa, seorang nenek mengais sisa-sisa gabah dari petani yang sedang panen padi di sawah. Di tengah ramainya petani yang memanen padi, ada seorang nenek berumur 60 tahun yang mengais gabah sisa panen. Mbah Muati dengan telaten menyusuri sawah setiap hari untuk mencari gabah gratis di sawah.
Mbah Muati harus berjalan kaki sejauh 3 hingga 4 km dalam sehari untuk mencari petani yang sedang panen padi. Bila menemukan petani yang sedang panen, Mbah Muati mengambil sisa-sisa padi yang tercecer saat dipanen petani. Bila beruntung menemukan petani yang sedang panen, Mbah Muati bisa mendapatkan gabah sebanyak 1 hingga 3 kg dalam sehari. Alhamdulillah saya nggak punya sawah, ya alhamdulillah nggak pernah minjem. Itu dapat beras ini ya, nyari ya Mbak setiap hari ya. Iya. Itu cari yang panen pasti ada nggak Mbak? Ya kadang ada kadang enggak. Memang jalan ya, jalan di sawah-sawah ini ya Mbak? Iya kalau enggak ya rongsok. Rongsok, cari rongsok. Tapi kalau gini cari gabah nih Mbak? Iya. Dengan mencari gabah sisa panen di sawah, Mbah Muati tak harus mengeluarkan uang untuk membeli beras yang kini harganya semakin membuat resah. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Studio pemirsa. Pemerintah ini berencana menggunakan dana operasional bantuan sekolah atau BOS untuk melaksanakan program makan siang dan susu gratis yang menjadi program unggulan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Namun ini sejumlah pihak menolak wacana ini pemirsa karena dianggap akan mengorbankan pendidikan. Pemerintah tengah mencari dana alternatif untuk memuluskan program makan siang gratis yang menjadi unggulan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS bisa menjadi salah satu opsi pembiayaan program makan siang gratis ini. Hal tersebut disampaikan saat Erlangga meninjau simulasi makan siang gratis di Kabupaten Tangerang Kamis lalu. Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan simulasi makan siang gratis yang dilakukan di Tangerang, Banten bukan dari anggaran APBN, melainkan sukarela dari pemerintah daerah. Berarti belum masuk APBN, Pak? Untuk simulasi ini berarti belum masuk untuk APBN? Nah, ini Pak Bupati namanya juga volunteer. Oh. Ya. Jadi volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Nanti kan ada berapa simulasi, Pak? Pas lain di Kabupaten Tangerang dilakukan di mana lagi, Pak? Kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pembiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menolak rencana pendanaan makan siang gratis dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Fikri Fakih, mengatakan jangan mengorbankan pendidikan demi program ambisius. Politikus PKS ini juga menyebut negara harus taat dengan regulasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu ini mengungkapkan dengan kondisi defisit anggaran APBN, pemerintah akan membahas seluruh program prioritas. Ya, sementara itu anggaran untuk program makan siang gratis yang diusung paslon Prabowo Gibran harus menunggu keputusan resmi hasil penghitungan suara KPU. Ini kan proses masih berjalan 3 bulan ke depan ya. Jadi bulan depan kita mungkin fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu. Makan siang gratis, itu bagaimana Bu dalam pembahasan? Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru, dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Itu sudah menghitung program makan siang Bu? Semuanya harus sudah masuk di situ, nggak ada yang on top gitu ya. Jadi di dalam defisit itu sudah termasuk seluruh kebutuhan kementerian lembaga dan berbagai komitmen. Ya, pemirsa, program makan siang dan susu gratis janji Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ini akan menyedot dana bantuan operasional
sekolah atau dana BOS. Jika ide Menteri Erlangga ini berjalan, makan siang dan susu gratis ini dapat menimbulkan kekisruhan di sekolah. Karena dana BOS akan berkurang. Lantas apa saja yang akan terganggu jika dana BOS dipangkas? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat pendidikan Indra Karismiaji dan Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Seluruh Indonesia Ibu Retno Listiarti. Selamat pagi Mas Indra, Bu Retno. Selamat pagi Mas Gede, Mbak Lista, Bu Retno. Oke, ini sekarang saya ke Mas Indra. Mas Indra, kalau misalkan wacana ini benar-benar digulirkan bahwa untuk dana makan siang gratis ini pakai dana BOS, ini dampaknya apa saja dampaknya nih Pak? Pertama-tama ini kayaknya baru kali ini ya di seluruh dunia ada calon presiden yang belum ditentukan hasil pilpresnya, tapi programnya udah dibahas kemana-mana, udah dibahas di rapat kabinet, dibahas di DPR, udah ada simulasinya. Ini kok agak aneh ya kan gitu. Jadi ini tanda tanya juga kenapa memaksakan diri, kenapa juga tidak beretika kan. Kan kita juga pengalaman dulu 2014 misalnya Pak Jokowi punya program Kartu Indonesia Pintar. Kan nggak dibahas sama Pak SBY gitu di rapat kabinetnya, tapi kenapa ini dilakukan, ini keanehan yang pertama. Kemudian kalau kita bicara anggaran pendidikan, ini ada hal yang menarik. Anggaran pendidikan kita itu kalau dari BOS, sekarang itu SD itu sekitar 900.000 per tahun. Itu buat bayar semuanya, bayar listrik, bayar air, perawatan sekolah, bahkan gaji guru honorer, itu ada di situ. Nah sekarang ada program baru, makan siang gratis yang biayanya 4,8 juta per tahun. Jadi sebetulnya selama ini urusan pendidikan kita itu cuma 1/6 porsi dari makan siang gratis. Dan itu pun kita kesulitan untuk meningkatkan anggaran BOS itu. Bu Retno nanti tahu persis kan begitu, bagaimana sekolah itu sangat kesulitan untuk hidup hanya dengan BOS yang memang sangat terbatas. Dan sekarang akan ada tambahan lagi anggaran yang 6 kali lipat daripada anggaran yang ada dan hanya dipakai untuk makan siang yang nggak ada hubungannya dengan proses pendidikan itu sendiri. Jadi itu pasti akan memberatkan dari sisi anggaran. Yang kami takutkan itu jangan-jangan nanti guru-guru kita gajinya akan dikurangi, sekolah nggak bisa bayar listrik dan lain sebagainya, karena memang sudah diingatkan oleh banyak pakar ekonomi ya, bahkan Bank Dunia sudah mengingatkan kalau ini adalah program yang aneh dan belum tepat untuk Indonesia dilakukan sekarang, karena pendidikan kita pun masih belum gratis, masih belum terbuka untuk semua. Kita tiap tahun masih rebutan sekolah, urusan PPDB zonasi. Ini kita sudah dibebani dengan anggaran makan siang gratis yang 400 triliun ini luar biasa sekali. Kita beralih ke Bu Retno terlebih dahulu ya, Pak Indra. Bu Retno, kalau Anda melihat ini sebagian menilai bahwa kebijakan menggunakan dana BOS ini untuk makan siang rupanya tidak cukup tepat begitu. Kalau tanggapan dari para guru sendiri seperti apa, Bu Retno? Iya, sama. Kami juga menilai bahwa kebutuhan pendidikan kita tuh bukan makan siang gitu. Pertama, memang data Bank Dunia sendiri menyatakan anak-anak Indonesia kan nggak butuh makan, bukan kekurangan makan gitu. Jadi kalau kemudian yang bukan dibutuhkan diberikan kan juga nggak tepat ya. Terus yang kedua, kalau di pendidikan kita yang dibutuhkan kan sebenarnya membuka akses dan juga meningkatkan kualitas. Nah kalau berbicara akses, kita tadi sudah disinggung ya oleh Pak Indra bahwa kita itu akses aja masih sangat kurang. Jadi kalau pakai piramida gitu ya, memang semakin ke atas tuh semakin kecil. Misalnya SD gitu, di Bogor ada 200 SD negeri. Tapi begitu kita bicara SMP negeri, itu cuma 20. Lalu kalau kita berbicara SMA hanya 10 gitu. Lalu kalau kita melihat data saat ini, anak Indonesia yang berada di jenjang SD begitu lulus gitu ya,
itu jumlahnya 4 juta gitu ya rata-rata kalau kita lihat data. Tapi begitu ketampung di SMP, ini udah ngomong negeri dan swasta, itu hanya 3 juta. Berarti yang 1 juta bagaimana ini? Di mana mereka 1 juta itu? Nah, sementara kalau dari SMP ke SMA itu tetap. Jadi kalau 3 juta juga 3 juta. Tetapi begitu SD ini enggak. Makanya angkatan kerja kita pun didominasi lulusan SD kan. 50% gitu ya. Itu lulusan SD gitu. Itu karena tadi yang dibutuhkan kita sebenarnya peningkatan akses tadi. Sehingga orang-orang tuh bisa sekolah gitu dan bisa sekolah pada jenjang lebih tinggi dan nggak perlu juga misalnya tadi mahasiswa gitu ya disuruh ngutang pinjol ketika dia nggak mampu bayar uang kuliah gitu. Nah sebaiknya bisa dialihkan ke sana begitu ya Bu ya. Iya betul, itu yang sebenarnya dibutuhkan. Kalau ketakutan tersendiri dari para tenaga pendidik dengan adanya pengguna dana BOS untuk makanan gratis ini seperti apa Bu? Ya sebenarnya guru-guru juga bukan kategori yang tadi ya sebenarnya butuh makan, justru butuh kesejahteraan itu adalah peningkatan kesejahteraan mereka. Nah salah satu kesejahteraan memang kan adalah pendapatan atau gaji mereka. Padahal ya kesejahteraan sih ada yang lainnya. Tapi berbicara gaji aja ya, masih banyak loh honorer dari data FSGI ya di 2019 dibayarnya 300.000 loh sebulan. Dan itu masih ditemukan di berbagai daerah. Nah jadi angka terkecil 300.000 sampai kemudian 1,5 juta itu angka yang paling rata-rata diperoleh untuk guru honorer yang dibayar dengan menggunakan dana BOS. Nah, ini kan kita mau berharap kualitas kayak apa dari guru yang hanya dibayar 300 kan? Nah, makanya yang dibutuhkan guru-guru itu kalau pertama adalah dana BOS ditingkatkan. Gitu ya, karena masih kekurang sebenarnya yang sekarang. Yang kedua adalah peningkatan itu bukan untuk makan siang, tapi untuk kegiatan yang lebih beragam, plus tadi gaji guru honorernya lebih manusiawi tidak seperti sekarang. Indra. Baik. Pak Indra, kalau misalkan tadi Anda sempat sampaikan kan untuk anggaran BOS, ini pemerintah ini menggelontorkan 59 triliun per tahun, sementara anggaran makan siang gratis aja 450 triliun per tahun. Nah ini kalau misalkan memang dana BOS ini dipergunakan, apa nggak boncos untuk pendidikan kitanya sendiri ini? Tadi Ibu Retno juga sempat menyampaikan masih ada guru honorer yang masih digaji Rp300.000 per bulannya. Ini seharusnya ini bijaknya pemerintah ini melakukan apa sih Pak? Ya, jadi sebetulnya sisi positifnya dengan adanya fenomena ini, sekarang rakyat tahu kalau anggaran pendidikan kita yang jatuh, yang lari ke sekolah, itu cuma 1/6 dari sepiring nasi kan gitu. Cuma dapat telurnya doang tuh kan gitu. Terus kita mau bicara tentang bonus demografi. Kita mau bicara tentang Indonesia emas. Itu kan hanya mimpi di siang bolong. Itu kan faktanya seperti itu. Kan? Kemudian saya mau lihat dari kacamata guru nih. Ini nanti proses makan siang gratis kalau pakai dana BOS itu akan menyulitkan guru loh, apalagi guru-guru SD. Guru SD negeri itu kan nggak ada tenaga kependidikan tuh di sekolah, nggak ada TU-nya kan gitu. Jadi nanti guru SD itu akan jadi bendahara buat ngurusin keuangannya, masih nyari vendornya, masih nanti bagi-bagi makannya. Belum ada nanti anak yang sakit, anak yang nggak cocok, yang alergi. Wah itu yang ada guru-gurunya bukan tambah sejahtera, tambah stres itu guru-gurunya. Iya, berarti artinya kebijakan ini tidak tepat begitu atau seperti apa? Karena di beberapa negara juga menjalankan program makan siang gratis, bukan Pak Indra? Nah, gini harus saya jelaskan dulu ya. Kalau bicara program makan siang gratis di negara lain, semua 76 negara yang punya program makan gratis untuk sekolah, semuanya sudah menggratiskan biaya pendidikan dan sudah terbuka untuk semua anak. Jadi nggak kayak Indonesia yang harus diseleksi dulu masuk sekolah negeri. Jadi kalau kita misalnya kayak ke Singapura gitu, kalau kita mau sekolah tinggal datang ke sekolah, harus diterima karena konstitusinya mengatakan seperti itu. Kalau kita kan belum. Jadi di mana-mana menggratiskan sekolah dulu, membuka akses pendidikan dulu, baru sisa anggarannya kalau ada dipakai buat memberikan makan
siang gratis di sekolah. Okay. Nah ini nggak bisa main lompat aja, yang akhirnya tadi kan akan membebani pos-pos yang lain. Saya betul-betul khawatir guru-guru kita semakin gajinya semakin berkurang. Karena mau bayar pakai apa? Lebih mementingkan makan siangnya, yang guru-gurunya juga nggak dapat loh. Guru-guru itu nggak dapat makan siangnya? Makan siang itu. Waduh. Iya, semuanya hanya untuk siswa. Kan? Hanya untuk siswa, ibu-ibu hamil kan gitu. Jadi ya gurunya cuma terima repot doang nih. Dan tidak berhubungan dengan mendidik kan. Iya. Bu Retno, Bu, ini apakah Anda bisa melihat potensi kekacauan yang akan terjadi kepada guru, sekolah, dan berbagai macam aktivitasnya ketika makan siang gratis ini akan dijalankan? Iya, pasti. Apalagi kalau itu misalnya diserahkan kepada guru. Ya itu akan sangat merepotkan. Mereka jadi nggak ngajar, sibuk masak, sibuk mikirin menu gitu ya. Dia sibuk mikirin menu, berikutnya apa nih ya, itunya apa ya, malah akan kayak begitu gitu. Jadi kalau menurut saya nggak pas. Tapi kalau andikan guru-guru ini nggak mampu misalnya ya menangani, terus kasih ke vendor, kan bisa ya. Tapi vendor ini berarti kalau ke vendor pun bukan tanpa masalah. Kalau kita berbicara vendor, berarti vendor itu bisa jadi kan ambil keuntungan lah ya. Nah, misalnya 15 misalnya untungnya 4.000. Kalau untungnya 4.000 katanya sudah kasih buah kan. Berarti harus ada buah nih. Belum bungkusnya ya Bu ya? Iya, packingan dan lain-lain. Belum transportasinya. Iya, taruhlah 4.000 itu udah semua deh. Tapi kan kalau dipikirkan berarti sisa 11. Ya. Sisa 11.000 ini berarti untuk makan masih ada buah. Tadinya kan ditambah susu, terus susu diralat lagi. Betul. Oh susu nanti di luar itu gitu. Ya lebih repot lagi tuh APBN kita. Kasih kenaikan harga komoditas ya Bu? Betul, diralat lagi. Nanti susunya seminggu 2 kali aja gitu. Ini kan berarti udah menunjukkan aja ini nggak jelas programnya. Lain dari 11 taruhlah 11 tambah 2 saja berapa dari 11 kan cuma 9. 9.000 tuh makan di warteg dapat apa? Nilai gizi apa gitu? Nilai gizi seperti apa yang diharapkan itu ya? Itu nasi sama kuah sayur sop. Kami pikirkan. Baik Bu Retno, Bu Retno terima kasih banyak atas waktunya. Bu Retno Listiarti, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Seluruh Indonesia dan Pak Indra Karsmiaji, pengamat pendidikan. Semoga untuk kebijakan makan siang gratis yang menggunakan dana BOS ini dikaji lebih ulang sehingga tidak menyengsarakan para guru yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sebenarnya seru sekali ya pembicaraan hari ini, tapi sayangnya waktu kita terbatas. Banyak sekali yang pengen kita bahas. Tapi mungkin kita akan undang lagi ya untuk membahas dana BOS ini ya. Iya. Dan makan siang gratis. Yang gratis. Diduga akan bikin dana BOS makin boncos. Baik. Iya, Anda masih bersama kami di iNews Today, pemirsa. Ini rapat pleno terbuka ini ternyata juga masih terjadi beberapa kericuhan. Betul. Ya. Ini rekapitulasi hasil suara pemilu 2024 di Ogan Komering, Ulu Selatan ricuh. Para saksi dari partai politik tersulut emosi karena terjadi perbedaan hasil suara. Kericuhan terjadi saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara pemilu 2024 di Ogan Komering, Ulu Selatan. Rapat pleno ricuh akibat adanya perbedaan antara salin daftar pemilih tetap yang dipegang pihak KPUD dan panitia pemungutan suara. Ketegangan bertambah saat pihak KPUD mengabaikan protes para saksi, sehingga seluruh saksi parpol yang hadir tersulut emosi. Kegiatan penghitungan suara sempat diskors selama 1 jam untuk meredam keributan. Dari beberapa kecamatan ada bukannya sesuai dengan di video, bukan ada apa-apa itu, melainkan di situ ada kesalahpahaman bahwasanya dalam penyingkronan data daripada saksi dan PK itu masih ada kekeliruan. Namun alhamdulillah semuanya itu dapat kita selesaikan. Kami selaku pengawasan pada malam itu menyaksikan langsung bahwasanya yang terjadi di rapat pleno tingkatan kabupaten itu hanya keselisih pahaman ataupun miskomunikasi. Usai kejadian, Bawaslu mengatakan ada kesalahpahaman saat penghitungan suara dan berjanji mengawasi lebih ketat proses penghitungan suara. Dari Muara II, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Komisi Informasi Pusat atau
KIP ini menyidangkan sengketa informasi yang dimohonkan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional atau Yakin terhadap Komisi Pemilihan Umum. Sidang terkait permohonan informasi data mentah real count, infrastruktur teknologi informasi pemilu 2024 termasuk kontrak antara KPU dan Alibaba Cloud, serta data mentah pemilu sejak 2019 sampai 2024. Ketua Yayasan Advokasi Hak Konstitusional yang duduk sebagai termohon menjelaskan bahwa saat ini banyak beredar berita bohong atau hoax seputar kepemiluan, termasuk kabar server KPU berada di Tiongkok maupun Perancis. Baginya kebenaran informasi ini harus dibuktikan secara transparan. Sengketa informasi ini terjadi karena menurut pemohon, KPU tidak memberikan akses informasi kepada publik. Komisi Informasi Pusat mendalami cara KPU mengelola informasi publik di PPID dan efektivitas pelaksanaan tupoksi PPID KPU. Pemirsa, usulan hak angket kecurangan pemilu ramai disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI yang hanya dihadiri setengah dari total jumlah anggota. Ya, Ketua DPR RI Puan Maharani juga tidak hadir dalam sidang itu. Hari ini DPR RI menggelar sidang paripurna ke-13 pembukaan masa persidangan 4 tahun 2023-2024. Namun sidang hanya dihadiri 290 anggota DPR karena 285 anggota lainnya tidak hadir. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani juga absen lantaran tengah mengikuti kegiatan di Prancis. Di awal sidang, anggota DPR RI dari fraksi PKB, PKS, dan PDI Perjuangan melakukan interupsi dan mengingatkan DPR agar segera menggunakan hak angket dalam menyikapi dinamika pemilu 2024, terutama terkait dugaan pemilu curang. Untuk itu pimpinan mengklarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Alasannya, pertama, perlu diingat bahwa pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi bangsa Indonesia. Gelaran demokrasi ini harus tetap dijaga agar terlaksana dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kedua, munculnya berbagai kecurigaan dan praduga di tengah masyarakat perihal terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu perlu direspon DPR RI secara bijak dan proporsional.